Ya, ini Zoom perdana kita dari kelas Jago Meta Ed ya. Jago Meta Ed ini nanti bergabung dengan terkait digital marketing karena digital marketing itu akan kita promosikan supaya kita bisa mendapat cuan ya teman-teman ya. Jadi apa namanya? Teman-teman bisa mendapatkan cuan dari produk-produk yang ada di digital marketing. Nah, malam ini kita sifatnya adalah diskusi ya. Nah, ini saya akan share dulu ya, teman-teman ya. Sebentar, saya coba share dulu di sini. Ya, saya akan coba share dulu ya, teman-teman ya. Sebentar. Hmm, hmm. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat di sisi teman-teman ya. Sebelum kita mulai, saya mungkin yang belum kenal sama saya memperkenalkan diri kembali. Saya Kang Lintang ya. Saya saat ini domisili di mana? Bandung ya. Saya domisili di Bandung ya, tepatnya di Bandung Barat. Dan kebetulan sebelumnya saya beraktivitas di salah satu BUMN ya, salah satu BUMN di Indonesia ya, hampir 23 tahun ya. Saya pensiun tahun kemarin, tahun 2025 ya, saya pensiun. Nah, saya terakhir di BUMN ini lama saya di marketingnya ya, terutama di digital marketingnya. Kebetulan saya kepala digital marketingnya di BUMN tersebut ya, yang biasa mengurusi penjualan-penjualan online ya, penjualan-penjualan online, tapi udah bukan skala yang kecil-kecil ya, ini skala industri, karena BUMN ini apa namanya perusahaan negara ya besar, jadi skala industri. Nah, saya yang bertanggung jawab untuk melakukan penjualan di kanal online ya, baik itu menggunakan marketplace atau menggunakan sosial media, termasuk di dalamnya adalah penggunaan iklan-iklan ya, Google Ad, Facebook Ad ya, atau Meta Ad dan TikTok Ad ya. Jadi saya lama di sana. Di samping itu saya juga apa namanya punya bisnis sendiri ya, punya bisnis sendiri yang bisnisnya ini juga sudah lama juga ya, sudah lama juga terkait dengan AI dan digital marketing ya. Jadi ini profil saya ya. Ini apa namanya pengalaman saya ya, dan ini adalah keterampilan saya di bidang apa namanya digital marketing dan AI. Saya lebih banyak di programmer ya, apa namanya membuat aplikasi-aplikasi apa namanya aplikasi-aplikasi produk digital atau aplikasi-aplikasi AI ya, gitu. Nah, ini website saya ya, yang dalam 1 dekade ini sudah dikunjungi 1.300.000 pengunjung gitu ya, 1.300.000-an. Nah, ini terus saya eh, pada sebenarnya sudah lama ya sering mengadakan Zoom-Zoom ya melalui apliatku.com. Nah, sekarang saya akan aktifkan kembali ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat jadwal saya ya sampai Desember. Ini webinar umum ya, webinar umum yang kita menambah pengetahuan di sini ya. Di sini nanti teman-teman lihat aja yang tombol hijau ini ya, yang nyala-nyala ini ya, tinggal diklik aja. Nah, ini bahas apa? Terus diklik ini bahas apa ya? Nah, kemarin bahas apa gitu ya. Nah, ini adalah materinya. Saya rata-rata dalam 1 minggu itu webinar umum memberikan webinar 2 sampai 3 kali ya, 2 sampai 3 kali dalam sepekan ya, 2 sampai 3 kali dalam sepekan, dan itu apa namanya free ya, free gratis ya untuk berdiskusi ya, sharing, tanya jawab, sejam aja ya, nggak lama-lama juga ya, sejam aja. Tapi insya Allah dalam sejam itu kita akan mendapatkan insight-insight atau pembaharuan-pembaharuan terkait dengan pengetahuan-pengetahuan kita, terutama di produk
digital dan produk AI ya di sini. Ya, jadi ini jadwalnya ya nanti teman-teman tinggal klik aja. Nah, ini linknya sudah otomatis di sini ya setiap jam 8 malam sampai jam 9 malam kita akan apa berbincang seperti ini. Dan ini insya Allah direkam. Rekamannya nanti kalau sudah jadi akan diinfo di grup ya. Bagi teman-teman yang belum masuk grup join meta apa Jago Meta App, nanti hubungin saya saja nanti saya masukin ke dalam grupnya. Nah, saat ini saya lebih fokus pada eh, pembuatan produk AI dan produk digital, terutama kategori evergreen. Ya, apa itu kategori evergreen? Evergreen itu filosofinya ngambil dari pohon pinus. Ya, pohon pinus itu daunnya selalu hijau sepanjang tahun dia, mau dari bulan Januari sampai bulan Desember nggak kenal dia warnanya coklat. Ya, jadi warnanya hijau. Makanya diambil istilahnya evergreen, selalu hijau ya. Jadi produk digital yang keberadaannya itu selalu dibutuhkan setiap saat ya tidak kenal tren-trenan ya teman-teman tidak perlu lagi eh, apa namanya terkena tren-trenan gitu. Nah saya lebih cenderung di situ ya lebih cenderung membuat produk-produk atau ekos-ekos yang cenderung seperti itu karena apa namanya kalau saya mengikuti tren-trenan ya itu hanya sesaat gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kita bikin kelas ya atau kursus online ya, misalnya kita bikin video tutorial kalau Anda dulu dari akuntansi ya atau keuangan, tata kelola mengatur keuangan rumah tangga ya. Jadi Anda buat tuh videonya ya, terus Anda jual dalam bentuk course. Itu disebut evergreen karena sepanjang waktu itu dibutuhkan. Ya, sepanjang waktu itu dibutuhkan. Yang tren yang seperti apa? Yang tren misalnya teknik FYP ya FYP apa untuk di TikTok misalnya ya video FYP di TikTok itu tren-trenan ya karena algoritma TikTok berubah terus atau di reelnya Instagram berubah terus gitu ya tren-trenan apa yang Anda omongkan mungkin sebulan lagi udah nggak ada gunanya itu ya triknya udah nggak ada gunanya ya knowledge-nya atau pengetahuan di situnya sudah nggak ada gunanya ya ini saya merasakan sekali ketika saya membuka kelas namanya Super AI ya kelas Super AI itu kelas yang eh itu saya harus update terus modulnya ya modulnya itu saya harus update awalnya itu kelas Super AI itu live ya interaktif setiap minggu gitu ya setiap minggu akhirnya saya bikin yang mandiri model kelas ya karena perkembangan AI itu luar biasa itu saya buat kelas Super AI itu tahun 2023 kalau nggak salah ya tahun 2023 terus di 2023 masuk ke 2024 AI itu terjadi perubahan yang sangat signifikan gitu ya apa yang saya ajarkan di modul ke 1 atau modul kedua udah nggak relevan lagi ya udah nggak relevan dengan apa namanya yang saat ini terjadi nah itu produknya tren-trenan ya pertren-trenan. Nah, yang menyebabkannya itu adalah perkembangan teknologi. Tapi teman-teman dibebaskan. Nah, malam ini ya, ini tanggal 28 ya, ini materinya adalah cara membuat produk digital seperti e-book. Ya, jadi e-book itu teman-teman ya, itu jangan dianggap sepele ya. Saya sudah merasakan sekali bagaimana saya membuat e-book itu dibeli orang gitu ya. Dan belinya nggak 1 2 kali ya, banyak gitu. Nah, e-book itu nanti teman-teman bisa melihat ya tren pasar e-book itu di sini ya, di sini. Bentar ya. Ya, ya, tahan dulu. Jadi kita bisa lihat di Play Store ini ya, di kategori buku ya. Di sini kita bisa lihat ya.
E-book yang apa yang laris ya di sini terlaris nih. Tuh, ya. Ini nanti kita bisa jual di sini, ya, jual di sini e-booknya, ya, jual di sini salah satunya di platform Google ini ya, di Google Play di kategori buku, ya. Di sini kita bisa jual e-booknya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, harga 135.000 ya, ini yang terlaris ya. Ada juga yang 49.000 ya. Jadi di sini eh, apa namanya surganya orang-orang ngebaca buku. Jadi kalau ditanya mau dijual di mana Kang e-booknya, dijual di salah satunya di Google Play ini, gitu ya, di Google Play di buku, ya, supaya nanti Anda bisa punya produknya. Terus ini juga bisa kita jual di platform seperti Scarlett. Nah, seperti ini ya, mana nih ya, kita lihat dulu nih. Nah, ini dia, ya. Ini contoh katalog saya di Scarlett ya, katalog saya di Scarlett. Nah, ini saya punya ya beberapa e-book. Nah, ini contoh e-book nih ya, yang e-book punya saya nih ya. Ini yang bestseller nih, modal jempol emak ya, sama buku Saku Anti Boncos. Nah, ini kita bisa jual di sini ya, kita bisa jual di sini. Terus ada lagi nggak nih e-book saya? Ya, ini ya, dua ini kita bisa jual di sini. Nah, e-book ini yang saya buat ini evergreen ya, evergreen. Jadi saya membuat isinya itu modal jempol emak ini ceritanya adalah bagaimana teknik emak-emak itu kan punya grup WA anak sekolahnya gitu ya. Anaknya kan sekolah gitu ya. Dari sekolahnya dikasih grup WA gitu ya untuk update-update tentang apa namanya pelajaran-pelajaran sekolah. Tapi itu bisa kita manfaatkan untuk jualan. Gimana caranya tuh untuk jualan? Nah, dibahas di dalam e-book ini. Ya. Jadi saya kebetulan 20 tahun lebih di marketing. Ya, saya berhadapan dengan aneka ragam orang. Saya pindah-pindah daerah ya, pernah di Pulau Sumatera, di Jawa gitu ya. Nah, itu berhadapan dengan karakter orang. Nah, itu saya tuangkan dalam bentuk e-book. Ya, bagaimana kita seni persuasinya untuk apa namanya menjelaskan kepada konsumen. Kita bikin dalam e-book gitu. Termasuk juga buku Saku Anti Boncos. Ini emak-emak juga gitu ya. Emak-emak kan juga jadi reseller ya atau dropship. Nah, ini saya kasih keterampilannya di sini supaya dia bisa memanajemen stok ya. Tiba-tiba dia beli ya, ternyata pas setelah dia beli nggak laku. Nah, itu gimana caranya menganalisa sebelum dia beli atau dia stok supaya nanti nggak boncos ya di sini. Ini saya bikin dua ini. Nah, dua ebook ini saya jual di harga 43.000 dan ini termasuk yang best seller di Scarlett ya, di platform Scarlett. Lalu ya di sini ya, nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh ya apa namanya tanya aja ya, boleh di kolom komentar atau nanti eh, buka mic-nya juga nggak masalah ya, boleh. Nah, ini saya mau ingatkan lagi. Di sini kita bisa jualan ya di Google Play ini atau kayak tadi di Scarlett itu kita juga bisa jualan. Tapi ini semua ya, ini semua hanya pajangan, hanya etalase, bukan pencari traffic. Trafficnya itu datang dari kita beriklan. Makanya saya buat grup Jago Meta Ad ya. Itu grup kita diskusi gratis ya. Kita diskusi-diskusi di sana. Ya belajar ya. Saya juga sama-sama belajar. Teman-teman juga nanti belajar di situ ya. Nah, di situ kita belajar tentang teknis kita di Meta Ad gitu. Nah, ini ya Google Play sama apa namanya di Scarlett itu adalah etalase pajangan ya. Jadi jangan berharap setelah kita upload di sini ya bolehlah kita senang langsung ada penjualan ya. Kita harus cari trafiknya. Dan yang perlu teman-teman sadari bahwa kita itu bukan selebgram ya, bukan bintang film, bukan artis ya, bukan YouTuber, bukan blogger ya. Yang kalau kita posting organik di Facebook atau di IG, itu langsung banyak interaksi yang komen. Ya, misalnya Kang Dewa ya,
Dia mau udah banyak, dia udah komen apa, bikin postingan satu aja udah banyak yang komen gitu ya. Kita harus menyadari gitu. Jadi kita nggak bisa menjiplak caranya mereka, ya langsung kita posting ya. Boro-boro ada yang komentar, yang like aja nggak ada gitu ya. Oleh karena itu kita harus pakai jalan ninja. Jalan ninjanya itu menggunakan meta app, ya, menggunakan meta app. Saya belum bahas itu di sini karena judul kali ini kita adalah cara ngebuat ini ya, cara ngebuat produk digital dalam hal ini adalah ebook. Setelah tadi saya sampaikan di sini adalah apa namanya, eh, tempat-tempat etalasenya, salah satunya yang bisa Anda jual ya, yang paling mudah Anda temui. Sebenarnya kita bisa jual juga di pasar luar ya, tapi harus ebook dalam bahasa Inggris, yaitu di Amazon. Kita bisa jual di sana untuk ebooknya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah cara ngebuat ebooknya ya, cara ngebuat ebooknya. Nah, saat ini ya, ini kita dimanjakan dengan platform AI seperti ChatGPT ini, gitu ya. Atau kita juga bisa pakai Gemini, ya. Kita bisa perintahkan dia untuk ngebuat ebook, ya. Misalnya kalau suhu-suhu lain misalnya ya, dia upload di sini ya PDF-nya apa namanya, ebook tertentu, terus dia minta ChatGPT ini untuk membuat seperti itu, ya. Itu bisa jadi. Tapi ada kelemahannya, ya. Kelemahannya adalah tulisannya itu tidak ada ruhnya, ya. Tidak ada ruhnya itu maksudnya tidak punya tenaga yang membuat orang bergerak untuk mengerjakan apa yang ada di dalam isi bacaan tersebut. Nah, begitu juga kalau kita menulisnya manual, misalnya di sini ya, kita bilang gini di sini, buatkan saya ebook ya, manfaat jalan kaki untuk usia 40 tahun ke atas. Terus kita buat dulu, rancang dulu ya, rancang dulu bab per babnya, buat 10 bab gitu ya. Misalnya kita bikin perintah promnya seperti ini ya. Jadi si ChatGPT akan buat seperti ini. Ya, buat seperti ini ya. Anda baca dulu satu-satu ininya ya, apa namanya? Babnya gitu ya. Terus sampai ke bawah gitu ya. Nah, terus saya sampai bab 10 ya, dari bab 1 apa judulnya nih ya. Saat tubuh mulai berbicara, tapi judul e-booknya langkah kedua kembali hidup lewat jalan kaki di usia 40 tahun plus ya. Sampai bab 10 langkah kecil umur panjang. Nah, kalau pakai ini bisa nggak Kang Lintang? Bisa. Tapi Anda harus pahami, Chat GPT ini memiliki yang namanya memori. Ya. Apa itu memori? Memori yang menyebabkan dia tidak ingat, ya, tidak ingat dia. Jadi memori ini bisa hilang, apalagi chat GPT-nya kalau yang gratisan, ya. Yang gratisan ini saya, chat GPT saya udah habis ini yang plusnya ya. Jadi saya belum perpanjang, makanya di sini ada tulisan dapatkan plus, ya. Jadi eh, bisa. Nah, caranya adalah Anda harus semi manual setelah ini dibuat ya. Ini Anda copy semua, ya. Anda copy semua, lalu Anda pindahkan dulu ke coret-coretan Anda, misalnya di Word atau di Notepad. Anda pindahkan dulu semuanya ke sana, ya, tempel di sana gitu ya. Dah, nah ini ya babnya. Lalu yang kedua adalah misalnya kita copy yang di sini, ya, kita copy dulu bab 1, ya. Buatkan isi bab 1, ya, yang ini, ya. Buat yang detail gitu ya. Nah, kita buat gitu tuh satu-satu manual gitu ya. Kita buat satu-satu manual gitu ya. Bla 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 bla. Dia bikin begini gitu ya. Ya tugas kita nungguin ya. Kalau sudah ini selesai,
Ya, kalau ini udah selesai, lalu kita pindahkan ke Word. Ya, satu gitu ya. Pindahkan ke Word satu, satu gitu ya. Bisa itu, tapi ini kelarnya lama. Tapi ini boleh Anda pakai. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini salah ya. Bisa, sangat-sangat bisa. Ya, sangat-sangat bisa Anda eh, apa namanya copy semuanya ini, pindahkan ke dalam Word atau ke Google Doc. Ya, bisa. Nah, tapi yang jadi permasalahan, Anda harus ekstra membaca. Ya, membaca dulu. Membaca apa nggak ngelintang? Ya, membaca isinya. Terus setelah baca apa yang dilihat? Adakah yang kita lihat adalah adakah kesinambungan antara bab satu dengan bab 2 gitu. Yang tadi di awal saya bilang AI ini memiliki keterbatasan dalam yang namanya memori ya. Biasanya memori itu disimpan di sini nih ya. Nah, kita buka di sini. Nah, ini memori-memori nih ya. Ini memori-memori nih yang sudah yang kita tulis-tulis di sebelumnya di sini memori-memori di sini ya. Memori-memori. Dan ini memori-memori ini bisa hilang ya, bisa hilang. Jadi tergantung dari AI-nya itu bisa hilang. Itu lama gitu. Jadi bisa tapi lama ya, tapi lama. Kalau Anda mau pakai cara ini bisa ya. Yang Anda perhatikan di sini, yang Anda siapkan di sini adalah stok sabar dan stok ulet. Ya, stok sabar Anda dan stok ulet Anda harus perkuat di sini supaya nanti Anda bisa apa namanya mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, selanjutnya ya, berdasarkan hal ini ya, saya membuat sebuah tool ya. Tool yang saya beri nama Ghosty. Ya, saya cari dulu Ghosty saya ya. Mana nih Ghosty? Nah, ini dia. Ya. Nah, ini ya. Ini Ghosty ya. Ini saya buat apa namanya toolnya di sini ya. Ini tidak seperti ChatGPT. Ya. Ini asli buatan saya sendiri ya. Ya, saya nggak nyontek sama yang lainnya. Karena saya ngerti codingan program ini ya, apa programmer. Jadi saya buat sebuah aplikasi yang evergreen, yang salah satunya itu adalah pembuat e-book. Nah, di sini ada ini ya saya riset dulu lah ya. Nah, saya riset dulu di sini. Nah, di sini dengan tool Ghosty ini kita bisa buat eh, e-book dengan cepat, nggak ribet seperti make ChatGPT atau game ini yang lain gitu ya. Jadi kita tinggal pilih aja modelnya ya, mau fiksi atau non fiksi. Ya di sini misalnya kita pilih yang fiksi ya, fiksi itu kayak cerpen ya, terus kayak apa namanya novel itu bisa di sini. Kalau non fiksi kayak laporan ilmiah gitu ya. Nah kebetulan Ghosty ini banyak dipakai sama dosen. Pembeli Ghosty itu hampir sebagian besar adalah profesinya dosen. Ya, jadi dua buat laporan-laporan di kampus tuh pakai Ghosty. Saya sering chat dengan para dosen-dosen ini gitu ya. Jadi bisa kita buat di sini nanti bisa. Ya, jadi ini sangat memudahkan teman-teman yang nanti membutuhkan uh, cara cepat membuat tool ini gitu ya. Nah, ini saya berikan contoh dulu ya. Misalnya saya bikinkan yang fiksi. Ya, misalnya saya buat di sini ya. Misalnya saya buat contoh ya, petualangan, petualangan bocil liar di hutan Papua. Ini kata kuncinya aja ya, bukan judul. Kalau Anda sudah punya judul, Anda boleh masukin di sini. Ya, kalau Anda sudah punya judul. Tapi kalau belum punya judul, masih ada di kepala, ya kira-kira ya gue pengen bikin yang begini, begini, begini gitu ya. Tapi di sini di tool ini sudah saya kunci, tidak bisa masukin kata kunci yang sifatnya sara dan seksual ya. Jadi kalau bikin-bikin yang 17 tahun ke atas nggak bisa, udah saya kunci di situ ya. Jadi kita pengen dapat yang berkah-berkahnya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bikin cerita-cerita yang nggak bener gitu ya, itu nggak bisa di sini. Saya kunci, saya matikan fiturnya. Nah, lalu setelah kita buat kata kunci di sini, lalu kita bikin gaya bahasanya, ya.
Kalau tadi kan di ChatGPT nggak ada nih gaya bahasanya, harus kita buat dulu di sini gaya bahasanya ya. Misalnya kita mau pakai gaya bahasa apa nih di ChatGPT ini ya. Nah, di sini kita nggak, kita eh, bisa langsung buat sesuai dengan yang mau kita pakai. Kalau fiksi saya biasanya pakai santai atau storytelling. Lalu di sini ada jumlah bab ya. Jadi kita bisa bikin jumlah babnya. Berapa jumlah babnya terserah Anda mau bikin berapa banyak babnya ya. Tapi minimal tiga. Minimal tiga ya, maksimal tidak terbatas. Ya, terus di sini ada halaman per bab. Ya, halaman per bab bisa satu halaman ya, atau 10 halaman. Ya, saya itu bebaskan kepada Anda. Nah, kalau sudah begini, lalu tinggal kita klik aja generat sekarang. Ya, generat sekarang, maka Ghosty akan bekerja untuk membuat kerangkanya dulu. Ya, membuat kerangka dari ide atau judul atau apa prompt yang kita masukkan tadi gitu ya, yang kita masukkan tadi dia akan membuat dulu dan merancang judulnya apa, judul bab per babnya apa saja. Dia akan buat seperti itu. Nah, Ghosty ini di yang saya buat ini berjalan dalam dua versi, yaitu pakai APK dan tanpa APK gitu ya. Kalau yang ini yang saya buat ini ya, ini yang tanpa APK ya, yang tanpa APK. Nah, ini contohnya ya. Nah, di sini sudah ada namanya judulnya ya, Jiwa Rimba Papua. Lalu di sebelah kanan itu ada judul-judulnya ya. Ini prolognya. Udah dibuatkan prolognya Gemar Rimba ya, permulaan petualangan bocil liar. Ya, terus peta yang terungkap seterusnya sampai ke-6 ya. Ke-6 ini adalah harta karun sejati. Nah, lalu di sini saya buatkan fitur untuk menggeneratnya. Anda bisa tulis manual di sini ya, tulis manual ya di sini apa ininya ya, apa isinya, atau Anda minta Ghosty membuatkan ya, membuatkan di sini. Nah, di sini juga bisa generat semuanya ya. Kalau Anda lagi capek ya, ya aku generat aja dah semuanya langsung jadi 6 bab gitu ya. Atau generat satu-satu per bab ya. Generat satu-satu per bab. Misalnya kita generat satu ya, prolog di sini. Anda tinggal klik di sini ya. Maka dia akan membuatkan tulisannya ya. Maka dia dia akan membuat tulisannya. Dia akan berpikir. Ya, di dalamnya saya sudah tanamkan teknologi dia berpikir. Dan ada kesinambungan antara prolog, bab satu, bab 2 dan seterusnya. Ya, jadi saya buat gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka menggeneratnya bab per bab, gitu ya. Bukan bukan langsung eh, seluruh bab. Bisa langsung seluruh bab, cuman kalau lagi kebetulan saya pakai yang Ghosty yang tanpa APK. Kebetulan Ghosty ini sudah banyak ya yang beli. Itu kalau di jam-jam seperti ini ya, kalau kita pakai yang tanpa APK itu apa namanya penggunaannya lagi tinggi-tingginya, trafiknya lagi tinggi-tingginya gitu. Apa sih APK dengan tanpa APK gini? Saya bikin dua itu karena kalau yang pakai APK, APK itu kunci ya, kunci API AI itu yang menggunakan Ghosty hanya Anda sendiri. Orang lain nggak ikut-ikutan gitu ya. Jadi Anda bebas. Ya, saya udah bikinkan tutorialnya ya, cara mendapatkan APK gratisnya. Lalu kalau yang pakai yang tanpa APK itu Anda nggak perlu apa namanya, nggak perlu masukin kuncinya, Anda cukup masukin password aja langsung bisa seperti ini buat. Hanya saja kalau lagi jam-jam sibuk ya, speednya itu dia tidak sekencang yang pakai APK gitu loh. Ya, ini saya tanya dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita tunggu dulu ini sampai dia selesai ya bekerja ini. Ya, bekerja untuk merancangnya karena tadi halamannya banyak tuh ya. Dalam satu bab bisa kita bikin halamannya banyak. Kalau ini kenapa bisa kenceng, Kang? Yang di mana di ChatGPT ini? Ya karena dia nggak pakai mikir gitu ya. Kalau kita di sini ini dirancang karena ini untuk komersil ya, e-book itu kan untuk dijual ya, tujuannya bukan untuk di
apa namanya dibaca sendiri ya untuk kita mendapatkan cuan. Makanya dirancang sedemikian rupa sehingga dia apa namanya hasilnya itu sesuai. Nah, ini ya. Nah, di sini sudah jadi nih ya. Kita bisa lihat isinya ya. Panjang kita baca dulu di sini. Ya. Ini prolognya sudah jadi. Nah, lalu di sini ya kita langsung masuk lagi ke bab ke-1 ya di sini. Tinggal kita tulis dia AI-nya di sini ya. Kita tulis lagi di sini, kita generate lagi maksudnya. Maka dia membuat. Jadi nanti ada benang merahnya antara bab ke-1 dan bab kedua antara prolog itu jadi. Jadi kita cukup nunggu aja di sini. Nah, tugas kita apa, Kang? Tugas kita sebagai editor ya. Jadi kita buat terus kita sebagai editor yang memeriksa apakah tulisan itu sudah sesuai atau tidak. Jadi enggak serta-merta langsung kita percaya 100% hasilnya. Kita baca ya. Kita baca dulu ya, kita baca sehingga nanti kalau sudah kita baca itu kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Kalau nggak sesuai gimana? Ada dua caranya. Anda edit manual, mana yang nggak sesuai, misalnya ada yang tipe tesnya, Anda ganti, atau Anda generate kembali. Ya, generate kembali. Jadi bisa dibuat seperti itu. Ya, ini kita tunggu dia berpikir, ya dia apa namanya menghasilkan outputnya, dan dia nanti akan jadi sebuah ebook. Nah, seperti ini, ya. Dia sudah buat di sini. Ya, dia sudah buat tuh di sini ya, panjang di sini. Ya, panjang. Ya. Nah, lalu di sini saya Anda masukin nama Anda di sini, ya. Misalnya nama Anda adalah Kang Lintang. Lalu kita masukkan di sini diterbitkan oleh siapa penerbitnya? Misalnya GP Press, ya. Nah, di sini ada kata pengantar ya. Anda tulis kata pengantar ya. Ini kata pengantar ya. Kata pengantar dari apa namanya e-book tersebut. Lalu di sini ada tentang penulis ya, diri Anda ya. Anda tulis tentang Anda siapa gitu ya. Anda tulis ya. Ini tentang penulis ya. Lalu setelah Anda isi ini ya, terus Anda generat lagi semuanya di sini ya sampai 6 ya. Anggap ini sudah kita generat ya karena Anda tadi sudah lihat ya menggeneratnya dan ini hasilnya seperti ini. Lalu di sini saya menyediakan fitur yang namanya AI Checker. Apa itu AI Checker? Kalau di Pixie ini nggak berpengaruh ya, nggak ada pengaruhnya kalau di Pixie. Ini nanti berpengaruh kalau di non-Pixie ya. Di non-Pixie misalnya laporan ke kampus atau tugas-tugas kampus, ini biasanya kampus bikin berapa persentase dari AI-nya itu tulisan yang dibuat sama AI. Ya, tinggal kita klik aja di sini ya. Nanti akan terlihat apa skornya ya. Karena ini buatan AI, yang pertama kali pada saat diklik itu akan tinggi banget tuh. Tapi kalau ini fiksi, buku cerita, novel ya, itu nggak terlalu penting. Ya, nah ini kita lihat di bawah hasilnya. Nah, skornya tinggi, 75 ya. Nah, caranya gimana supaya ini menjadi rendah ya? Menjadi rendah, Anda harus tanya dulu kepada yang memeriksanya, mau diskor berapa? Misalnya ada kampus yang mau skornya 20, ya 20% aja ya, nggak boleh lebih dari 2% tulisan AI-nya. Jadi Anda tinggal generat lagi di sini. Bukan di sini, maksudnya klik di atasnya nih. Ini ada tulisannya Humanis AI. Ya, jadi ini adalah membuat tulisan ini yang tadinya 75% jadi turun. Ya, kita klik di sini. Ya, turunnya memang nggak gratis ya, bertahap. Karena apa? Karena masing-masing lembaga ya, misalnya instansi atau kampus itu skornya beda-beda tuh. Ya, saya belum dapat skor yang apa namanya sesuai gitu ya, sesuai dengan atau yang seragam gitu ya. Jadi beda-beda. Jadi turunin sendiri aja. Nah, humanis AI itu maksudnya membuat tulisan itu seperti ditulis manusia. Apa perbedaan antara tulisan AI dengan tulisan manusia?
tulisan AI itu terlalu sempurna, teman-teman ya. Apa strukturnya itu sempurna banget ya. Nggak ada celah, nggak ada kilap. Ya, kalau manusia itu kan tempatnya salah dan kilap ya. Jadi itu pasti ada ketidaksinkronan antara kalimat-kalimat tuh bisa kita periksa tuh. Nah, itu manusia tuh ya. Nah, jadi kalau AI itu rapi tuh ya, strukturnya, tata bahasanya ya. Apalagi kalau Anda paham bahasa Inggris ya, grammarnya itu bisa. Nah, kebetulan Ghosty ada yang versi bahasa Inggris tuh udah saya jual di Amerika ya. Sambutannya luar biasa di Amerika itu ya. Karena harganya mungkin terlalu murah kali ya. Jadi di Amerika saya jual yang personal use $15, yang lisensi RR $55 ya. Setelah saya analisa terlalu murah di sana. Ya, jadi antusias orang-orang di Amerika melihat Ghosty ini. Nah, jadi apa namanya? Anda bisa lihat seperti itu. Nah, kalau menggunakan chat GPT ya, misalnya ini udah jadi ya, itu Anda harus generat lagi ulang. Tapi di sini nggak ada skornya. Nggak ketahuan skornya berapa. Nah, ya nggak tak ketahuan skornya. Anda harus pakai aplikasi pihak ketiga ya, buka lagi halaman aplikasi daftar lagi ya. Jadi nggak ketahuan. Nah, kalau di sini di Ghosty ini sudah kita buat gitu ya. Nah, kita turunkan tuh skornya jadi 15 misalnya di sini ya. Nah, jadi 15. Nah, ini apa namanya hasilnya rendah ya. Karena ini ya, ini tadi ada kepotong ya. Ini bisa kita generate ulang dulu ya di sini. Nah, ini kita generate ulang. Nah, jadi itu bisa kita turunkan. Tapi kalau menggunakan apa namanya, menggunakan ChatGPT atau Gemini, Anda hanya mentah-mentah, sudah Anda pindahkan ke Word atau ke Google Doc, hasil itu Anda periksa lagi di aplikasi-aplikasi yang banyak ya di luar. Itu biasanya ada yang free, ada yang berbayar ya. Kalau yang free itu hanya berapa karakter bisa diperiksa. Kalau yang berbayar tentu batasan periksanya itu banyak gitu ya. Jadi beda-beda. Tapi kalau menggunakan Ghosty itu tidak ada batasannya gitu ya. Jadi nanti tinggal kita inikan saja apa kita cek di sininya ya. Nah, ini kalau misalnya ini ya, ini tadi ketutup ya. Ini kita hapus saja. Nah, kita hapus lalu kita coba klik di sininya ya. Kalau ini sudah sesuai ya, sudah penuh. Nah, ini kita masuk lagi di sini ya, di bab satu ya. Oh iya, di sini juga bisa dinaik turunin ya. Misalnya yang bab 2 pengen jadi bab 1 ya, bisa dinaik turunin di sini ya. Menunya ya, naik-naik turunin itu bisa kita buat. Kalau nggak sesuai bisa kita apa ini kan apa namanya? Kita hapus ya. Terus kalau mau tambah bab, tinggal kita klik tambah bab juga bisa tersedia gitu ya. Nah, ini lalu kita tulis di sini ya. Kita tulis di sini. Nah, ini kita kembali lagi cerita tentang apa namanya eh membuat e-book ini. Nah, ini seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau pakai ChatGPT bisa, tapi Anda akan direpotkan oleh manual-manual yang nanti harus Anda kerjakan. Itu yang harus Anda kerjakan satu sama lain. Ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini saya tunggu dulu ya. Apa hasilnya? Nanti di dalam Ghosty ini juga sudah saya masukkan menu untuk membuat cover e-booknya. Seperti ini. Ya, cover-cover seperti ini sudah ada di dalam Ghosty-nya. Ya, kalau Anda menggunakan ChatGPT, Anda harus pakai aplikasi yang lain, misalnya menggunakan Canva atau menggunakan apa namanya AI buat gambar yang lain ya untuk buatnya. Tapi kalau di sini udah dalam satu aplikasi dia bisa buat covernya. Tapi ini hanya sifatnya pendukung saja covernya ya. Yang apa namanya? Yang kalau misalnya Anda kurang puas, Anda boleh pakai aplikasi yang lain seperti Canva. Tapi ini udah disediakan di sini untuk bikin cover-cover seperti ini. Ya, cover-cover tulisan sudah ada di sini. Nah, ini contoh dari, nah ini dia ya. Nah, sudah jadi. Nah, anggap ini semuanya sudah jadi ya. Sudah jadi semuanya. Di sini sudah selesai ya. Lalu Anda tugasnya adalah ya, Anda ekspor ke Word. Dia langsung jatuh ke Word. Kalau di sini di ChatGPT ini, Anda copy manual ke Word.
Ya, tapi kalau di Ghosti ini Anda tinggal ekspor aja ke Word. Ya, nanti dia akan jadi dalam bentuk Word ya. Ini kita buka ya Word-nya ya. Sudah ke download ya. Nah, ini kebuka Word-nya ya. Nah, kita lihat dulu Word-nya. Nah, ini dia ya. Tuh, ya. Jiwa Rimba Papua oleh Kang Lintang diterbitkan ya. Strukturnya sudah lengkap ya. Terus hak ciptanya gitu ya. Tuh, daftar isinya sudah ada ya. Tinggal Anda bantu edit manual saja gitu ya. Kita bantu edit manual. Sudah dibuatkan seperti ini ya. Ini kata pengantar yang tadi gitu ya. Nah, ini prolognya yang tadi ya dan seterusnya gitu ya. Ini terus bab satu yang tadi gitu ya dan seterusnya. Ini sudah kita buat jadi dalam bentuk Word. Ya, Anda hanya rapi-rapiin dikit aja. Tapi kalau Anda pakai yang tadi, yang apa namanya, yang ChatGPT, yang manual tadi, itu Anda nanti akan apa namanya, satu-satu. Tapi kalau ini enggak, dia langsung, dalam bentuk Word, ya, langsung dalam bentuk Word. Lalu setelah ini jadi ya misalnya ya, setelah ini jadi, kita bikin covernya di sini nih, ya, kita bikin covernya di sini. Kita tinggal klik aja ya, yang di sini ya, ini ada menunya buat cover. Ya, kita lihat dulu judulnya di sini apa tadi? Judulnya Jiwa Rimba Papua. Ya, Jiwa Rimba Papua. Ya, kita lihat dulu di sini. Ini Jiwa Rimba Papua ya. Kita bikin covernya di sini ya. Nah, ini dia nih. Ini covernya ya, saya udah buat, sudah terlihat ya di sisi teman-teman, belum terlihat ya. Ini dia udah terlihat ya. Nah, ini kita tinggal tulis saja di sini. Jiwa Rimba Papua. Penulisnya siapa? Misalnya Kang Lintang gitu ya di sini. Nah, ini gaya gaya fontnya ya, bebas ya, Anda bisa pilih macam-macam nih gaya fontnya. Lalu di sini ada realistik apa gaya gaya gambarnya ya. Mau realistik, mau ilustrasi, ya itu suka-suka kita gitu ya buatnya ya. Jadi bisa dibuat di sini. Nah, udah dibuat di sini. Lalu karena tadi ini kita bikin yang standar ebook ya, karena itu tadi jatuhnya ke dalam bentuk apa namanya Word ya. Lalu negatif promnya kita masukin. Nah, di sini saya sudah sediakan juga untuk logonya ya. Kalau misalnya Anda punya logo kayak di sini nih ya, ada logonya ya, misalnya logo apa nih Gramedia ya. Ini sudah ada di sini. Nah, ini tinggal dimasukin di sini logonya ya. Terus di sini kita kasih suasananya ya. Jadi promnya tapi kita masukkan idenya saja ya. Misalnya ini anak kecil tersesat di dalam hutan dalam suasana hujan untuk mendramatisir gambarnya. Nah, ketika kita masukkan input ini, maka dia akan bikinkan AI apa promptnya di sini. Lalu kita apply di sini. Ya, kita apply di sini, lalu kita klik generate professional cover di sini ya. Kita klik, nanti dia di sebelah sini jadi nih. Nah, saya pindahkan dulu ya. Nah, ini dia. Nah, di sebelah kanan ini ya yang Anda lihat ya, itu jadi ya. Jadi nanti dia sedang membuat ininya. Ya, membuat gambarnya ya. Jadi nanti eh, seperti apa hasilnya dia yang buatin si Gusti yang buatin ya covernya. Kalau nggak cocok ya Anda tinggal apa ganti. Nah seperti ini karena tadi kita bikinnya apa ilustrasi ya. Tuh, udah bagus nih. Tinggal kita download ya Jiwa Rimba Papua. Ya saya juga sudah sediakan fitur penghapus. Ya, di sini ada fitur penghapus kalau Anda ada tulisan yang atau gambar yang mau Anda hapus ya. Ini ada tinggal dihapus. Memang belum secanggih hapusannya Photoshop ya. Kalau Anda biasa pakai Photoshop bisa diinikan. Tapi ini opsional saja. Oh, saya masih pengen yang gambarnya yang lain kan. Udah Anda ganti di sini. Ini kan vektor ilustrasi ya. Yang ini ya vektor ilustrasi Anda ganti jadi realistik foto. Lalu kita coba generate lagi. Ya, kita coba generate lagi hasilnya seperti apa. Ya, ini sudah dalam versi yang keluar. Ada dua versi Ghosty saat ini yang beredar ya. Versi bahasa Indonesia ini yang Anda lihat, sama versi bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya itu Inggris Amerika ya, bukan Inggris asli. Karena saya programnya ke bahasa Inggris Amerika. Saya sedang apa namanya membuat yang versi bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Nah, ini ya contoh yang pakai fotonya ini. Yang untuk bahasa Arab itu kemungkinan akan saya buat juga ya. Cuman saya belum tahu kapan waktunya, tapi itu nanti ada updateannya gitu ya.
Jadi nanti ini memang tidak keluar dalam berbagai jenis bahasa gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena yang beli Ghosty ini kan, ini harga Ghostinya ini kan sangat terjangkau sekali ya. Yang bahasa Indonesia ini yang personal use, yang ini harganya hanya 163.000. Cukup uang kecil 163.000, Anda bisa pakai ini. Berapa lama Anda pakainya? Saya nggak bisa mengklaim selamanya gitu ya. Saya nggak berani mengklaim selamanya ya, nggak seperti orang lain yang apa namanya overklaim. Berapa lama? Selamanya. Saya nggak mau seperti itu, ngeri gitu ya. Yang saya bisa janjikan ke teman-teman adalah selama saya masih diberi kesehatan, saya akan update ini, gitu ya. Anda nggak perlu bayar lagi selama saya diberikan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya diberikan kesehatan, selama teknologi di belakangnya mendukung, ya, masih mendukung untuk aplikasi ini, saya akan selalu update. Ya, saya akan selalu update teknologinya dan Anda nggak keluar biaya lagi. Anda cukup sekali beli saja. Ya, jadi nanti hasil e-booknya ini, misalnya sudah ini kita download ya, apa sudah setuju, Anda jual 100% keuntungannya untuk Anda. Jadi ini lisensi personal use yang saya jual hanya 163.000. Kalau yang bahasa Inggrisnya itu hampir 300.000 ya. Hampir 300.000, 270.000 sekian ya. Karena itu untuk pasar Amerika ya, yang personalisnya. Tapi kalau yang bahasa Indonesia ini 163.000. Tapi saya juga membuka lisensi RR. Lisensi RR itu Anda boleh menjual tool Ghostinya juga. Ya, boleh menjual tool Ghostinya. Hanya saja anda tidak boleh mengklaim sebagai pembuatnya, Anda tidak boleh mengganti nama produknya, terus pembeli Anda hanya dapat lisensi personal use. Pembeli Anda nggak bisa ikut jual. Hak jual hanya ada pada Anda. Anda mau jual berapa, keuntungan berapa, terserah Anda ya. Udah banyak yang beli lisensi RR ya, dia jual lagi gitu ya, dia jual lagi. Harganya bebas, saya nggak menentukan harga berapa, karena itu secara akad sudah menjadi milik Anda produknya gitu ya. Hanya saja saya membuat lisensinya itu hanya sampai kepada Anda yang bisa jual. Pembeli Anda hanya bisa menggunakan dan hanya bisa menjual hasil e-booknya saja. Itu harganya 623 lisensi RR. Kalau lisensi personal use itu harganya 163. Support teknis semuanya ke saya, tapi nanti Anda sampaikan berapa lama update-update-nya ini saya akan selalu update. Seperti saat ini saya lagi mengupdate yang versi pakai APK karena di belakang teknologinya itu ada perubahan model API-nya, model AI-nya maksudnya. Model AI-nya itu saya butuh waktu untuk mengcodingnya. Tapi itu selalu saya infokan ke semua member begitu update selesai itu bisa. Ini masih bisa dipakai, hanya saja di belakang layar ada update. Ya, ada update. Itu selalu saya update ya, selalu saya update. Nah, ini ya kalau ini sudah selesai ya, ini sudah selesai, Anda bisa uh, masukkan ini ke dalam mana? Ke dalam covernya ya, ke dalam Word-nya. Lalu Anda masuk ke sini ya, misalnya ke ChatGPT. Ya, kita bikin obrolan baru misalnya di sini ya. Ya, obrolan baru, lalu gambarnya ini yang tadi sudah kita download ya. Nah, ini misalnya kita pakai ini. Lalu kita buat di sini, buatkan ya gambar referensi menjadi mock-up buku yang sedang dibaca oleh wanita bule cantik berambut pirang ya yang duduk di sebuah sofa. Ukuran 9:16, eh, ukuran 9:16, wajib hiperrealistik ya. Kita buat ininya, mock up-nya ya. Kita buat seperti ini. Ya, nanti Anda bisa pakai ChatGPT atau Gemini ya. Ini maksudnya untuk marketing kitnya, untuk nanti kita promosinya. Ya, setelah kita punya apa namanya ininya, Word-nya gitu ya. Kita sudah punya Word-nya, tapi kita jualnya bukan dalam bentuk Word ya teman-teman ya. Bukan dalam bentuk
dalam bentuk Word, ya, tapi dalam bentuk PDF. Kalau kita mau jualnya di platform, ya, minimal dalam bentuk PDF. Kenapa jangan dalam bentuk Word? Kalau dalam bentuk Word nanti bisa diacak-acak isinya, ya, bisa diacak-acak isinya. Nah, nanti saya ajarkan. Nah, ini contohnya tuh, ya, jadi seperti ini. Ya, dari seperti ini jadi seperti ini, dan ini memiliki nilai jual sendiri, ya, memiliki nilai jual yang tinggi tuh, ya, Kang Lintang di bawahnya, ya. Nah, saya geser dulu di sini biar kelihatan. Nah, ini ya, tuh, Jiwa Rimba Papua, ya, ini bisa kita langsung promosikan, ya, promosikan. Lalu bagaimana cara menjualnya di Play Store? Ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, karena di Play Store ini nanti Anda uploadnya itu bukan dalam bentuk PDF, ya, bukan dalam bentuk PDF, ada, ya, ininya apa namanya teknisnya untuk kita bisa mempublish produk kita di mana, di dalam ini, di dalam Play Store atau di Scarlett. Nah, kalau yang saya buat, ya, misalnya ini, ya, saya cari dulu, ya. Nah, ini dia. Ini e-book yang saya buat nih, ya. Nah, saya buat dalam bentuk seperti ini isinya, ya. Terus saya masukkan password di sini, ya. Nah, langsung terbuka e-booknya di sini. Tuh. Ya, ya, ini model jempol emak tadi, ya. Nah, lalu seperti ini. Saya buat seperti ini. Karena kebetulan saya ngerti coding, ya. Jadi saya nggak buat dalam bentuk PDF atau yang ini. Saya buat seperti ini, dan ini nggak bisa di copy paste, ya. Kalau dibuka di ini nggak bisa di copy paste, ya, nggak bisa di ini kan, ya. Terus dia pakai password, ya. Jadi ini saya buat seperti ini, ya. Tapi ini nanti tahap selanjutnya, ya. Kalau Anda mau belajar seperti ini bisa juga, ya. Jadi dia dalam bentuk ini. Ini juga untuk mencegah pembajakan, ya, untuk mencegah pembajakan, karena nanti tiba-tiba produk kita ada di Shopee tuh. Dijual di Shopee. Nah, tapi kalau Ghosti jadinya dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk Word. Word itu Anda buat PDF. Nah, PDF itu kan bisa di password, ya, bisa diprotek passwordnya. Jadi Anda bisa bikin passwordnya di situ, lalu nanti apa, Anda jualnya itu beserta dengan passwordnya, beserta dengan passwordnya. Jadi itu mencegah dari pembajakan. Adik saya, karena saya mengerti eh, apa namanya cara buat aplikasi, jadi saya buat dalam bentuk aplikasi. Ya, saya buat dalam bentuk aplikasi. Nah, ini caranya, ya, teman-teman, ya. Jadi dengan cara seperti ini kita nanti bisa punya produk digital. Nah, kalau Anda membeli Ghosti, ya, Anda akan punya puluhan bahkan ratusan produk digital, ya. Puluhan bahkan ratusan produk digital karena Anda memproduksi setiap hari, gitu, ya. Nah, kalau ini sudah selesai, misalnya kita tinggal reset aja di sini, lalu kita buat yang baru, ya. Misalnya kita bikin yang non fiksi, ya. Misalnya kita buat di sini adalah misalnya manfaat manfaat minum air putih, misalnya, gitu, ya. Minum air putih, misalnya, ya, seperti ini. Lalu kita bikin di sini yang edukasi, ininya kita bikin misalnya 3, ya. Terus kita tinggal generat saja di sini, ya. Nanti jadi. Jadi Anda bisa buat. Dan enaknya lagi, kalau Anda pakai Ghosti, misalnya Kang saya mau bikin yang fiksi aja, gitu, ya, yang fiksi. Tapi saya mau yang cerita sejarah, cerita romantis, terus cerita horor. Boleh. Tapi saran saya namanya dibeda-bedain. Jadi Anda bikin 3 nama pena tuh, ya. Nama pena satu untuk cerita romantis, nama pena dua untuk cerita horor, nama pena tiga untuk cerita sejarah. Nama asli untuk Anda buat yang non fiksi seperti ini, ya. Jadi ini untuk menjaga branding Anda, ya. Jadi jangan nama Anda, ya, satu nama tapi Anda bikin e-book banyak jenisnya, banyak kategorinya. Nanti orang bingung, ini orang kok bisa buat banyak, gitu, ya. Jadi nggak ada spesialisnya. Jangan jadi generalis, ya, jadi spesialis. Ya, jangan jadi generalis tapi jadi spesialis. Nah, tapi kita harus pinter karena kita nyari cuan,
ya, terus kita punya alatnya Ghosty ini, kita bisa bikin banyak e-book dengan banyak nama, ya, tinggal kita jual, ya, misalnya Pak Agus 1, Pak Agus 2, Pak Agus 3, gitu ya, Pak Agus 1 kategori horor, Pak Agus 2 kategori romantis. Ya, jadi itu bisa kita buat sampai sedemikian rupa. Nah, jadi Anda punya banyak e-book yang bisa Anda jual. Ya, Anda cukup sambil minum kopi, makan cemilan, habis sholat subuh, misalnya habis baca Quran, bikin e-book ya, itu bisa jadi 2 sampai 3 e-book ya, sebelum Anda berangkat kerja atau pulang kerja ya, malam-malam ya, habis sholat Isya, sebelum tidur Anda bikin e-book. Ya, sudah jadi langsung Anda jual. Jadi Anda nggak perlu cari-cari lagi. Ya, produk digitalnya di mana belinya, Kang? Ya, Anda cukup main di e-book saja. Ya, main di e-book saja. Nanti Anda bisa apa namanya buat ya di eh, Skalep dijualnya, maksudnya ya, di Skalep jualnya. Terus cara cari trafiknya itu tinggal kita belajar ilmu meta app-nya gitu. Jadi dengan seperti ini Anda bisa buat banyak e-book ya, seperti ini. Dan di sini juga sudah saya masukin fitur cek plagiat gitu ya, untuk mengecek apakah tulisan itu plagiat atau tidak. Tapi ini untuk yang non fiksi ya, kalau yang fiksi nggak usah pakai cek plagiat, nggak usah pakai AI checker ya, langsung aja gas kita jual gitu ya, langsung aja gas. Tapi kalau yang non fiksi, laporan kampus, laporan sekolah, laporan kantor, boleh dicek ini cek plagiat sama AI checkernya, gitu ya. Jadi ini contoh dari kita bisa mendapatkan cuan dengan cara pintar. Kita bisa bikin e-book. Ada member saya yang pengguna Ghosty ini, dia sudah bikin ratusan e-book dan dijual di platform khusus penjualan e-book gitu ya, dijual ke sana. Dan dia juga beli yang bahasa Inggris ya, jadi dia buat juga dalam bahasa Inggris gitu, dalam bahasa Inggris e-booknya. Dan ini benar-benar bisa mendatangkan cuan bagi teman-teman semua yang mau mendapatkan cuan. Jadi produk digital itu ada yang berbentuk e-book, ada yang berbentuk tool, ada yang berbentuk e-course, kelas ya, ada kelas online yang nonton video gitu ya, atau kelas interaktif, eh, ada juga template dan segala macam gitu ya. Nah, main aja dulu satu di e-book, nah, Anda bisa buat. Nah, tinggal Anda mencari idenya. Ini yang paling penting ya, mendapatkan idenya. Jadi jangan bikin e-book yang tidak dibutuhkan sama orang. Jangan buat e-book yang tidak menjadi solusi untuk orang, gitu ya. Jadi Anda bisa ke chat GPT di sini ya. Kita buat lagi yang baru, misalnya sini percakapan baru ya, obrolan baru ya. Nah, kita cari judul ya, kita cari ide. Buatkan 10 ide untuk saya membuat e-book dengan pasar para pensiunan baru agar mereka bisa wirausaha dengan cepat. Ya, buat judulnya yang enak dan mudah diingat. Kita buatkan idenya ya. Nanti idenya ini dibuatkan sama ChatGPT di sini. Ya, boleh pakai Gemini juga ya. Nah, ini dia bikin. Pensiun bukan berarti berhenti dari kantong ke kantong sendiri ya. Usaha santai cuan ramai, rezeki setelah pensiun. Enggak ke kantoran tetap berpenghasilan ya. Nah, ini bagus nih. Nah, ya. Jadi kita copy ya sampai 10 ini ya, misalnya ini. Lalu kita masuk ke Ghosty di sini ya. Kita riset dulu lah ini ya. Kita riset. Lalu kita masukkan ke sini ya. Kata kuncinya kita pilih yang non fiksi, lalu kita pilih yang gayanya itu motivasi gitu ya, motivasi. Ya, nggak ke kantoran tetap berpenghasilan. Kita klik di generasi sekarang di sini. Ya, jadi deh e-booknya. Tinggal kita jual. Ya, kita jual pasarnya pada saat kita pilih meta ad, kita pilih yang calon-calon para pensiunan gitu ya, atau orang yang sudah benar-benar masuk masa pensiun. Ya, atau orang-orang yang usianya mendekati bentar lagi 10 tahun, 5 tahun lagi dia pensiun. Kita buat ini e-booknya udah langsung nanti uh, terjadi closing. Insya Allah terjadi closing gitu ya. Jadi bisa buat sedemikian rupa. Ambil idenya dari sini, idenya ada di kepala Anda, tapi Anda bingung cara breakdownnya menjadi sebuah judul, masukin ke chat GPT atau Gemini, tapi nanti alat kerjanya itu menggunakan Ghosty. Nah,
sini ya, sudah jadi ya. Kalau ada tulisan seperti ini ya, ini artinya apa namanya ininya eh, apa istilahnya itu kita harus menggenerat ulang lagi ya karena apinya yang di dalam ini apa namanya sedang penuh atau sedang ini dia biasanya malam-malam seperti ini. Nah, ini kita klik aja di sini, kita coba lagi gitu. Nah, nanti dari sini kita bisa dapat ya kalau misalnya semuanya sudah setuju ya dengan ini, kita bisa dapat 10 ya, 10 judul baru ya, judul e-book ya, e-booknya gitu. Jadi seperti ini, lalu nanti tinggal kita upload ke dalam Google Play atau Anda pakai yang apa penjualan sendiri. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit untuk bertanya. Ya saya sudah yang ini ya versi bahasa Arab nanti di apa insya Allah di akan kita luncurkan juga yang dalam versi bahasa Arab ya. Karena saya harus ngecek juga ya tata bahasa Arabnya itu karena outputnya itu kalau yang menggunakan AI itu tulisan bahasa Arabnya itu ini ya harus benar-benar divalidasi dulu seperti itu. Ya nanti insya Allah masih ada. Ini ya. Silakan kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan boleh ya nanti bisa disampaikan ke saya yang ingin ditanyakannya apa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita malam ini. Silakan kalau yang mau bertanya boleh di chat Zoom atau di tanya saja langsung boleh ya. Ini sambil saya mengecek dulu yang ini nah, ya. Silakan bagi yang mau boleh eh, ini ya Pak bertanya ya. Kan teman-teman yang mau bertanya boleh mau bertanya apa silakan ya. Coba cek dulu di sini. Oke, ini ya yang sharing kita malam ini terkait membuat e-book ya. Kalau teman-teman membutuhkan aplikasinya Ghosti ini, Anda bisa mendapatkannya dengan harga cukup uang kecil 163.000 sekali bayar saja. Update-nya, insya Allah selama saya masih sehat, beri usia dan teknologinya masih mendukung gitu ya. Terus juga di sini saya coba share dulu ya sebentar terakhir ya. Eh, Sebentar di sini. Ini, di- Karena ini saya mau jelasin ke teman-teman dulu ya. Kalau misalnya teman-teman yang mau langsung upload ke dalam Play Store ya. Nah, kalau di dalam yang kalau mau masuk ke misalnya Kang, oh, saya mau langsung lah ke Play Store. Saran saya yang dari Ghosty tadi ya, yang Ghosty ini itu bisa langsung di istilahnya itu dibuat apa namanya dari Word itu pindahkan ke eh, Google Doc ya kalau mau diupload ke Play Store. Setelah itu Anda klik file di sini, pada saat Anda download ya, Anda harus masukin yang format publikasi EPUB ya di sini supaya dia bisa diupload di Play Store ini. Ya, nanti tekniknya bagaimana menguploadnya itu nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang gitu ya. Kita akan jelaskan. Tapi jangan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word ya, tapi pindahkan ke Google Document. Lalu pada saat akan download ya, kalau di Google Dokumen bukan save ya, tapi download. Setelah kita ketik, kita download. Di sini kan ada pilihan Microsoft Word, PDF ya. Kita pilih publikasi EPUB di sini ya, untuk supaya bisa diupload di sini ya, diupload di sini. Nah nanti
enak tuh kalau sudah diupload di sini, orang nanti bisa beli, tinggal kita arahkan penjualan kepada beli di Play Store. Kang bikin tulisan artikel mengenai kajian pertanian gimana Kang? Apa bisa? Bisa Bu ya. Buat kajian pertanian bisa Bu, semuanya bisa ya. Mau bikin kajian pertanian ya, kajian perikanan itu bisa ya. Ini saya buka dulu ya. Ini saya lihat dulu ya ininya sebentar ya. Ini saya cari dulu ininya. Ya kebanyakan buka dokumen nih ya. Nah, bentar ya. Buka aja dulu ya. Di sini saya buka dulu bentar ya. Saya buka dulu filenya. Ya, sebentar ya. Ini Bu Wayan ya. Bu Wayan dari Bali ya. Dari Bali ya. Ini kita buka ininya. Nah, ini dia nih. Ya, ini saya bagikan layar lagi. Saya bagikan layar. Nah, saya bagikan layar dulu ya, teman-teman ya. Waduh, layarnya salah pindah. Nah, sini dia. Eh, ini dia. Nah, ini ya. Nah, ini di sini ya. Nah, ini kita hapus saja yang kerjaan kandaran. Kita bisa buat misalnya apa tadi kajian pertanian ya, kajian pertanian ya, kajian pertanian ya. Ini masih umum banget ya. Nanti pertaniannya itu bisa di apa namanya diinikan lagi ya, di istilahnya itu diperdalam lagi ya. Pertanian apa ya? Misalnya kita bikin aja yang umum lah gitu ya. Nah ini kita ganti jadi edukasi ya, lalu kita klik generasi sini ya. Jadi nanti akan muncul. Ini saya jawab dulu pertanyaan ya. Untuk upgrade yang pakai api kayak ya, yang sudah api, oh, sama Pak. Harganya mah nggak ada ini ya, nggak ada perubahan. Jadi Bapak itu nanti apa namanya dapat dua gitu ya, dapat dua ininya. Nah ini kalau kalau muncul error seperti ini ya, ini apa namanya di belakangnya itu sedang ada update ya. Nah jadi nanti bisa seperti ini. Sebentar ya, saya akan share dulu di sini. Yang ya jadi nanti Bapak dapat dua versi, versi pakai APK dan tanpa APK ya. Jadi seperti ini. Saya akan share ke Bapak ya. Jadi modelnya seperti ini. Ini halaman depan ya, halaman depan Ghostinya. Ya, Bapak langsung klik aja dulu di sini tombolnya ya, tombolnya langsung nanti muncul password ya, password ini langsung paste di sini buru-buru dipaste karena 30 detik ya. Nah, nanti muncul ke sini ada dua nih. Dua tool ya dengan APK dan tanpa APK ya. Ini tutorialnya di sini ya, ya apa tentang Ghostinya terus cara mendapatkan APK-nya juga ada di sini. Lalu di sini kita bisa klik buka Ghosty tanpa APK ya yang cepat. Nah, lalu di sini kalau nanti akan kebuka ya apa namanya halamannya seperti ini kita tinggal masukkan ya passwordnya. Nah, nanti masuk seperti ini ya. Ini saya kita reset dulu di sini ya yang sudah tertulis di sini terus kita klik di sini kita masukkan pertanian anggrek ya pertanian anggrek ya lalu kita klik apa generat sekarang ya kita klik generat sekarang. Nah, jadi tuh ya menggali potensi pertanian anggrek, cara membangun bisnis yang berkelanjutan. Ya, ini seperti ini ya, Bu siapa? Bu Wayan. Ya, lalu nanti tinggal kita generat ini tulis pakai bab AI-nya ini ya, kita tulis di sini ya. Nanti dia akan buat nah ini loh jadi nih saya belum selesai ngomong udah jadi ini isinya ya. Tuh, ya definisi anggrek dan seterusnya gitu ya. Lalu bab keberapa lagi nih? Bab kedua ya, tinggal kita tulis di sini. Nah, jadi ya di sini. Ya, nah udah jadi tuh ya dan seterusnya di sini. Ya, jadi seperti itu. Kalau sudah tinggal di download keyword. Cara mendekati APK gratis gimana Kang? Ada di sininya ya di apa namanya? Nah di sini udah ada tutorialnya nih bikin APK gratis ya. Kalau Anda beli Ghosty ini, nanti Anda diajarkan cara mendapatkan APK-nya di sini. Udah saya buatin dalam bentuk video ya. Kalau nggak paham nanti tinggal tanya ke saya ya seperti ini. Ya.
Terus ya seperti itu ya ininya caranya ya untuk mendapatkan APK ya, APK gratis. Ya, tanpa APK juga bisa jalan langsung gas aja di sini ya. Perbedaannya hanya itu tadi ya. Kalau lagi tinggi-tingginya ya itu agak lama gitu. Ya, ininya apa hasil generatnya. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini. Ya, nanti kalau sudah tinggal di download saja gitu ya. Nah, ini contohnya, ini harganya tidak ada belum ada perubahan ya. Masih harga promo 163.000. 163.000 ya. Anda nanti akan punya banyak ya. Nanti kalau Anda yang sudah beli Ghosty, nanti ada sesi khusus ya. Optimalisasi e-book namanya ya. Optimalisasi e-book maksudnya cara jualannya. Cara jualannya. Cara jualan e-booknya ya. Cara jualan e-booknya termasuk di Play Store itu. Ya, termasuk di Play Store cara jualannya ya, supaya nanti Anda bisa dapatkan cuan dari e-book ini ya. Anda jual dengan harga yang terjangkau ya, terus Anda bisa dapat cuan. Jadi nggak usah lagi cari-cari produk yang luar gitu. Ya, boleh saya mau beli tapi nanti awal bulan boleh ya, boleh awal bulan ya, bentar lagi awal bulan tuh, hari Jumat udah awal bulan. Hari ini cuma sampai tanggal 30 kan, bulan ini ya. Tanggal 30 hari Kamis. Sekarang tanggal 28, besok 29. Ya, awal bulan berarti hari Jumat Barokah. Boleh Pak Dedi ya. Jadi tinggal beli saja di ininya, sebelum ininya. Ya, bilang aja sama saya gitu ya. Nanti tiba-tiba harganya. Harga normalnya 499. Cuman saya lagi korting jadi 163 gitu ya. Harga normalnya di 499. Jadi saya korting di 163. Kalau yang bahasa Inggris itu eh ini nih yang bahasa Inggrisnya ya, saya kasih lihat dulu ya bahasa Inggris mana bahasa Inggrisnya ya. Kita lihat aja dari eh produk saya ya di sini ya, bahasa Inggris produk. Nah, ini dia nih bahasa Inggrisnya. Nah, ya sama ya, cuman hasilnya dalam bahasa Inggris gitu ya. Itu yang saya jual di Amerika nih ya. Saya jual ya di Amerika pakai ini gitu. Nah, harganya ya 247 ya, harganya 247 yang personalius, tinggal 1 hari lagi yang ininya 907 yang RR yang bahasa Inggris ya. Cuman hasilnya dalam bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Nggak ada terjemahannya ya. Anda harus paham bahasa Inggris baru bisa pakai ini gitu ya. Kalau Anda butuh, Anda bisa eksekusi ini. Ya, bisa eksekusi ini. Ya, ini yang bahasa Inggris. Jadi, uh, Ghosty ada hak jualnya, Kang. Iya, yang versi LR, yang versi reseller rate, yang ini nih ya, Bapak ya, yang ini saya ulang ini dulu ya, keluar lagi di sini. Nah, jadi kalau yang ada hak jualnya itu yang versi RR ya. Jadi Bapak bisa jual di sini nih ya, yang ini nih ya. Kita cek di sini. Ini belum saya update, masih 149 harganya. Nah, ini harganya 163 ya. Nah, di sini nih. Nah, turun ke bawah dulu ya. Nah, ini Pak ya, 623 yang versi hak jualnya. Kalau yang personalius itu 163. Yang personalius itu Bapak hanya pakai, tapi hasil e-booknya Bapak jual bebas itu buat Bapak sendiri ya. Tapi kalau yang lisensi RR itu Bapak bisa jual toolnya ya, bisa jual toolnya, tapi pembeli Bapak nggak bisa jual toolnya ya. Pembeli Bapak hanya bisa pakai dan bisa jual e-booknya saja ya. Saya belum bikin lisensi white label atau PLR private label right ya, baru sampai RR. Karena ini produknya masih tinggi peminatnya. Kalau Anda dapat produk yang PLR ya, private label right, itu biasanya produknya udah jenuh ya. Misalnya 120 produk PLR itu jenuh itu ya. Dijual sama orang 99.000, tapi di pasar harga udah 17.000 ya, di pasar harga udah 17.000 itu jenuh ya. Nah, jadi produk digital enaknya seperti itu. Jadi kita bisa buat dalam bentuk lisensi-lisensi ya. Nanti e-book teman-teman juga bisa begitu tuh Anda buatin apa namanya lisensinya ya. Lisensi jual kembali, misalnya e-book Anda bestseller gitu ya. Anda bisa jual bikin lisensinya RR aja dulu ya. Yang paling aman itu untuk kita sebagai developer itu RR ya.
RR itu memberikan pembeli kita hak jual, tapi pembeli kita tidak bisa mengklaim sebagai pembuatnya, tidak boleh mengganti nama produk, ya. Jadi bisa seperti itu, ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang punya rezeki boleh eksekusi Gusti ini, ya. Ini sangat terjangkau. 163 itu tidak sebanding ketika Anda beli yang lain, ya. Itu harganya mahal, ya. Ini kita bisa mendapatkan cuan, dan di sini kita bisa mendapatkan banyak produk, gitu. Saya juga lagi ngembangkan yang namanya Pokbook. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya, ya. Pokbook apa itu Pokbook? Anda bikin e-book cuman ngomong, ya. Kalau tadi kan kita masukin input ide, ya. Karena Anda ngomong, ya, langsung Anda ngomong, ya, buatin e-book bla bla bla, nanti langsung jadi dia. Ya, itu sudah saya jual, ya, di mana, di Scarlett. Itu harganya 349, yang lisensi RR, yang personal use-nya itu 149, gitu, ya. Tapi itu masih versi beta 1.0 yang akan saya update terus, gitu. Jadi Pokbook itu Pokabook yang kita bisa membuat e-book dengan kita ngomong, ya. Tapi bukan merekam, ya, merekam suara, lalu suara itu menjadi tes itu diperbaiki sama AI dengan berbagai macam pilihan gaya bahasa. Seperti itu. Itu masih versi beta 1.0, nanti akan saya update terus. Maksudnya versi eh, 1.0 itu belum eh, apa namanya, seperti Ghosty. Ya, kalau Ghosty ini udah di 2.0. Ya, maksudnya dia sudah banyak fiturnya. Kalau yang 1.0 ini baru baru terbatas fiturnya, tapi udah saya jual, ya, sudah saya jual. Tapi nanti yang beli di harga itu nanti bisa dapat update-update ke depannya. Cukup sekali bayar, ya. Anda bisa lihat di katalog produk saya tadi. Seperti itu, ya, teman-teman, ya. Silakan bagi yang ada rezekinya boleh mengeksekusi, dan nanti kita akan diskusi-diskusi lagi isi kelas jago apa grup WA-nya, ya, jago Meta Ad. Silakan yang bagi yang sedang beriklan, kalau ada kesulitan tentang iklan Meta, boleh bertanya di sana. Nanti sepanjang yang saya tahu, nanti saya akan berusaha memberikan eh, apa namanya, informasi-informasi yang bisa membantu teman-teman untuk beriklan di Meta Ad. Meta Ad itu sampai saat ini saya mengakui sebagai harta karun yang belum banyak orang menggunakan. Ya, di Meta Ads kita bisa mendapatkan calon pembeli yang tertarget. Tinggal bagaimana caranya kita mendapatkannya. Kita butuh keterampilan dan butuh skill, makanya ada grup tersebut untuk membantu teman-teman. Oke, sudah lewat dari jam 21. Saya rasa cukup mengakhiri pertemuan kita. Kita jumpa kembali di jam-jam berikutnya. Anda bisa ngecek di zoom.siaranlangsung.com. Di situ, ya, materi-materi yang akan kita pelajari di jam-jam webinar umum berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya pamit undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa sholat Isya bagi yang belum sholat Isya. Jangan tidur, ya, sebelum sholat Isya bagi teman-teman Muslim. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kasih, ya.